pencari fakta atau Komisi Pencari Fakta ini memaparkan hasil atau temuan berbasis data dan fakta-fakta yang dikumpulkan secara sangat komprehensif dari peristiwa tersebut dan beserta dengan rekomendasi-rekomendasinya. Di depan kita, live streamingnya mati. Atau kita bisa tunggu dulu, coba lagi sebentar untuk memastikan. Iya, karena ada teman-teman wartawan yang juga gabung online ya. Masuk live streaming di video yang salah, Haris. Malah masuk live streaming mengugat yang perkosaan segala macam keluar live streaming. Judul live streamingnya keluar sekarang mengugat. Oke, berarti live streamingnya udah bisa ya? Oh, belum. Dari awal dong, Mbak. Ya clear, oke. Oke, bisa. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit tadi background. Jadi hari ini kita akan menyimak satu diskusi laporan dari Komisi Pencari Fakta yang menguak bagaimana operasi pembungkaman kaum muda terbesar sejak reformasi. Titik senternya adalah terbesar sejak reformasi. Titik senternya adalah demonstrasi Agustus 2025 yang kita tahu itu tidak benar-benar usai karena sampai sekarang ada berbagai pihak yang mendapat ketidakadilan, masih ada tahanan politik dan sebagainya. Dan di depan kita semua sudah ada 3 pemapar, ada Dimas Bagus Arya, koordinator Kontras, kemudian ada Muhammad Isnur dari YLBHI dan Raffio Patra peneliti independen yang juga tergabung menjadi peneliti dalam Komisi Pencari Fakta yang diinisiasi oleh YLBHI, LBH Jakarta dan Kontras. Di siang hari ini kita juga punya 7 panelis yang bergabung secara offline maupun online yang nanti setelah sesi pemaparan dari 3 narasumber akan memberikan respon, tanggapan dan bacaannya mengenai operasi pembungkaman terbesar sejak reformasi ini. Apa dampaknya? Suara saya sendiri. Apa dampaknya yang harus kita waspadai dan bagaimana demonstrasi tersebut dan respon negara atas demonstrasi tersebut berdampak pada politik, hukum dan demokrasi hingga saat ini ataupun ke depan. Untuk pertama, saya akan mempersilahkan Mas Isnur dari YLBHI untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sebetulnya Komisi Pencari Fakta, apa tujuan dibentuknya, mandat-mandatnya, dan secara umum bagaimana yang dilakukan oleh Komisi Pencari Fakta dalam hal ini. Silahkan Mas Isnur. Ya, terima kasih Almas. Selamat siang semua. Salam sejahtera kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan dulu selamat Imlek ya, kemarin bagi yang merayakan dan juga selamat merayakan puasa bagi kaum muslimin sedunia. Pertama, YLBHI Kontras YLB Jakarta adalah lembaga yang sudah berdiri sangat lama. YLB sejak tahun 70 dan YLB Jakarta Kontras 98. Jadi sudah puluhan tahun kami mempunyai misi, mandat dan juga tindakan-tindakan yang sama dalam artian setiap ada peristiwa dan dugaan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM berat, kami menelusuri, mencari fakta. Kenapa? Karena seringkali ini berhubungan dengan diamnya negara. Ya.
negara dengan seluruh elemennya, baik itu pemerintah, baik itu DPR, bahkan juga yudikatif ya, Mahkamah Agung, dan juga bahkan komisi-komisi negara. Lagi-lagi hingga hari ini belum memaparkan secara terang apa yang terjadi dengan meninggal 13 orang. Sebuah fakta ketika disembunyikan akan berdampak pada banyak hal ya, termasuk terhambatnya upaya-upaya dapatnya keadilan, tegaknya kemudian hukum dan hak asasi manusia. Tim ini kami bentuk sejak September 2025 hingga 2026. Jadi terima kasih kepada Raffio Patra dan kawan-kawan 11 orang komisi yang kami bentuk dan mereka bekerja sangat-sangat keras, bertubi-tubi walaupun di tengah-tengah hari libur. Apa yang menjadi mandat untuk mereka? Mereka memiliki mandat untuk pencarian fakta demonstrasi dan juga melihat apa yang terjadi dengan eskalasi kekerasan. Kapan, di mana, mengapa, bagaimana itu terjadi. Tetapi teman-teman semua, upaya yang kami lakukan dari masyarakat sipil ini tidak menggantikan kewajiban negara untuk melakukan penelusuran fakta yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya. Jadi sejak awal kami mendesak Presiden untuk membentuk tim cari fakta. Nah, jadi sampai hari ini nggak ada tuh tim mencari fakta ya kan. Komnas HAM bagaimana kabarnya itu? Ya kan, lembaga-lembaga lain gimana kabarnya? Komnas Perempuan misalnya. Jadi kami juga tetap mendesak mereka terus meneruskan. Tetapi ini bisa sangat menjadi bahan untuk mereka dan membuat kalibrasi. Kalau masyarakat sipil saja dengan segala keterbatasannya bisa seperti ini, harusnya mereka dengan semua kewenangan, dengan semua atribusi harusnya lebih bisa dibandingkan ini. Nah dari situ kemudian juga kami memberikan mandat meminta kepada anggota komisi untuk menganalisis pola-pola kejadian. Karena peristiwanya banyak ya, dan bagaimana mendudukkan persoalan terkait perburuan aktivis terbesar pasca reformasi. Kenapa terbesar? Nanti kita bisa hitung berapa angkanya, berapa ditangkap, di mana saja. Dan menurut kami, data kami sangat bisa diverifikasi. Semua dokumen merujuk pada dokumen primer, ya. Semua video, semua foto-foto, semuanya rujukannya ada. Jadi ini bisa dibantah, hanya dapat dibantah dengan pembuktian yang terbuka dan transparan. Kami sebisa mungkin terbuka dan transparan. Maka jika ada yang membantah, silakan terbuka dan transparan. Sama seperti yang kami lakukan. Membantah, silakan terbuka dan transparan. Sama seperti yang kami lakukan. Lanjut. Dalam laporan kami dilaporkan oleh anggota komisi, para investigator, dan mereka melaporkan 12 hal. Pertama adalah ada proses disebut dengan akumulasi kemarahan publik. Kemudian ada 3 gelombang demonstrasi. Ada gelombang ketiga yaitu tsunami kemarahan dan eskalasi kekerasan. Terus indikasi keterlibatan ya, dugaan-dugaan keterlibatan TNI dalam penanganan aksi, kemudian eskalasi di ruang digital, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi, kemudian perburuan aktivis terbesar sejak reformasi, operasi sebelum operasi, penegakan hukum yang tajam ke bawah, operasi dalam operasi, dan operasi kambing hitam. Ini 11 chapter dalam laporan lengkap yang nanti bisa di-download ya di websitenya YLBHI. Jadi bisa di-download, dilihat secara lengkap, termasuk rekomendasi kepada para pejabat dan lembaga-lembaga negara. Nah, intinya 4 hal yang kami minta kepada mereka, dan hari ini anggota komisi dan 3 lembaga tentu akan melaporkan terkait pertama, mencari fakta penyebab terjadinya demonstrasi dan eskalasi kekerasan. Yang kedua mencari fakta pola, tadi hanya fakta saja, yang kedua pola. Polanya apa? Pola pemicu dan katalis yang mengakselerasi demonstrasi dan eskalasi kekerasan. Apakah benar aktivis yang ditangkapin atau ada pihak-pihak lain? Yang ketiga mencari fakta aksi dan reaksi dari pihak-pihak dalam pusaran demonstrasi dan eskalasi kekerasan. Serta yang gak kalah penting adalah mencari fakta pihak-pihak yang berbuat dan bertanggung jawab. Ya, jangan kemudian ada upaya pengambing hitaman dan yang justru bersalah, yang bertanggung jawab malah enggak dapat pertanggungjawabannya. Itu kira-kira pengantar dari kami 3 lembaga, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat informasi secara maksimal. Saya serahkan kembali ke Almas. Ya, terima kasih Mas Isnur. Jadi jelas ya teman-teman bahwa
kerja Komisi Pencari Fakta ini merupakan refleksi dari kesadaran bahwa demo di Agustus 2025 itu lahir karena masalah yang tidak bisa dibiarkan, dan kemudian dari proses bagaimana negara merespon kemarahan warga yang terakumulasi tersebut kemudian juga melahirkan masalah yang tentu tidak bisa kita biarkan apalagi kita lupakan sampai saat ini. Tadi Mas Isnur sudah menyebut salah satu tim peneliti independen di balik laporan Komisi Pencari Fakta ini, yaitu Raffio Patra. Raffio akan saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjelaskan paling tidak dua hal. Pertama adalah metodologi dan mekanisme kerja dari Komisi Pencari Fakta, karena seperti Mas Isnur tadi jelaskan bahwa ini adalah satu kerja keras gitu ya, satu kerja terstruktur yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua mengenai fakta-fakta baik itu menjelang Agustus 2025, kemudian terkait dengan bagaimana demonstrasi itu membesar dan eskalasinya sampai ke ada kerusuhan, ada kekerasan dan sebagainya. Apakah kekerasan itu memang lahir karena identik dengan demonstrasi atau sebetulnya ini adalah efek dari bagaimana pemerintah merespon protes atau kritik warga yang membesar pada Agustus 2025. Silahkan Raffio. Terima kasih Almas. Selamat siang teman-teman. Sorry ini suaranya bocor terus ya. Tapi pertama mungkin biarkan saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Raffio Patra, saya seperti kata Mas Isnur, saya adalah bagian dari tim pencari fakta yang dimandatkan oleh teman-teman dari 3 lembaga tadi. Sebelum mulai saya mungkin ingin acknowledge aja gitu ya bahwa saya di sini mewakili, ada teman-teman, ada Andri Yunus, Arif Maulana, Akwam Fiasmi Hanifan, Fadilah Ratmatan Al-Kafi, Khairul Anwar, Islah Satrio, Yahya Iharoza, Nurfalis Hidayat, Rizal Diageng Wicaksono, sama Febrina Monica. 9 dari 11 anggota tim ini berusia di bawah 30 tahun dengan niat benar-benar kalau kami membicarakan kaum muda maka kami juga libatkan teman-teman muda. Jarang-jarang saya merasa saya di ruangan dan saya adalah orang nomor 2 paling tua gitu ya dengan umur segini. Yang pertama itu, kemudian ke metodologi. Jadi untuk kemudian mencari fakta. Seperti kata Mas Isnur tadi, salah satu motivasinya, bukan salah satu, malah motivasi utamanya adalah selama dibiarkan tidak ada penjelasan, maka kita akan hidup dalam ketidakpastian. Kita percaya saja bahwa narasi resmi gitu ya, apa yang disebut resmi sebagai keterangan pemerintah atau apa yang disebut oleh aparat, bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Pada kenyataannya tidak. Dan fakta pun seperti kata Mas Isnur adalah bagaimana kita mengonstruksi sebuah kejadian, sebuah rangkaian peristiwa. Sehingga dalam menyusun laporan ini, dalam melakukan pencarian fakta, komisi sejauh ini dalam 5 bulan melakukan pemeriksaan yang bisa disimpulkan dengan 4 kata kunci ini. Yang pertama adalah kami memeriksa 115 berkas berita acara pemeriksaan oleh kepolisian terhadap saksi, tersangka maupun saksi-saksi yang melihat langsung kejadian dan juga yang disebut sebagai saksi kunci termasuk ahli forensik. Kemudian kami mewawancarai 63 informan yang dilakukan secara online, secara langsung, bertemu langsung ataupun lewat perantara orang-orang yang dipercaya. Dan tentunya kami tidak langsung terima saja apa yang ada di BAP, ada apa yang disampaikan informan. Kami periksa lagi, melakukan investigasi sampai ke 18 kota di 8 provinsi dan juga melibatkan pencarian hingga 3 negara di luar Indonesia. Jadi proses pencarian fakta ini tidak bercanda gitu ya, nggak main-main. Tentu ada banyak hal yang mungkin kalau teman-teman nanti setelah membaca laporannya mungkin merasa kok ini nggak dijelasin. Maka jika tidak dijelaskan berarti Komisi Pencari Fakta merasa tidak cukup bukti yang kuat untuk kemudian membuat kesimpulan atau menyampaikan kepada publik. Tentu kemudian di akhir sebelum kami sampaikan hari ini sudah melalui proses pengujian dengan setidaknya 7 orang pakar lintas keahlian, termasuk diantaranya hari ini hadir dengan kita ada Mbak Nani, ada Mbak Bibip online, ada Pak Marzuki Darusman, dan juga ada Mas Usman Hamid, ada siapa lagi kemarin, Mbak Diah Kusmaningrum dari UGM, Mbak Asvin dari Jentera, dan juga beberapa teman-teman pakar lain dari bidang-bidang kepakaran yang berbeda-beda. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertama. Sebelum kita memulai pencarian fakta atau pemaparan fakta hari ini, perlu menempatkan konteks dari apa yang terjadi Agustus 2025 dan setelahnya. Untuk kemudahan membaca, kami sebut ini sebagai peristiwa demonstrasi Agustus 2025, tidak sebagai, kalau ada yang bilang kan September juga, kan Oktober juga masih ada spillover-nya, tapi untuk kemudahan membaca ya.
maka kita harus membacanya dalam sebuah konteks. Konteksnya apa? Adalah ada akumulasi kemarahan publik. Yang pertama, komisi menyebutkan bahwa terdapat ketegangan elit, tekanan politik, tekanan ekonomi, dan tarik tambang kekuasaan di level tertinggi pemerintahan. Ini kita lihat dari berbagai indikasi yang dipaparkan dalam laporan lengkap yang setelah pertemuan ini tentu akan disampaikan kepada teman-teman semua dan kepada publik. Dan jadi demonstrasi ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang seolah-olah muncul dari sebuah kevakuman. Seolah ada, karena narasinya kan adalah bahwa ada pihak yang ingin membuat kekacauan, seolah-olah tidak ada alasan untuk terjadi apa yang disebut kekacauan itu. Maka ini penting untuk menempatkan konteksnya. Yang kedua adalah kami melihat ada dampak dari tekanan fiskal dalam konteks efisiensi anggaran di pemerintahan yang sekarang yang kemudian berpengaruh kepada transfer ke daerah atau dana TKD, sehingga di berbagai daerah muncul unrest atau ketidakpuasan gitu ya, grievances yang mengakumulasi di antara masyarakat. Yang mengakumulasi di masyarakat bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai daerah. Kemudian kita melihat salah satu letupan pertama yang terbesar sebelum Agustus 2025 seperti kita semua sangat tahu gitu ya. Adalah terjadinya demonstrasi yang disebut revolusi dimulai dari Pati pada 13 Agustus 2025. Disinilah Komisi Pencari Fakta memutuskan titik awal pencarian data. Yang pertama ingin kami tetapkan gitu ya sebagai fakta adalah hal ini bermula pada Mei 2025 ketika Bupati Pati yang ketika itu menjabat menyatakan bahwa dia akan menaikkan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, kenaikan ini mendapatkan penolakan di tingkat daerah sampai kemudian bergejolak dan kemudian menimbulkan desakan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengadakan demonstrasi. Kita tidak akan berlama-lama di sini karena cukup terbuka gitu ya informasinya, dan teman-teman saya rasa juga pasti mengikuti bagaimana kemudian desakan dari masyarakat tersebut menciptakan situasi di mana warga berhadapan langsung dengan kepala daerah, dengan aparat hukum, dan ini menjadi sebuah konteks yang penting karena ini memberikan sebuah template gitu kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia bahwa ternyata perubahan gak harus di Jakarta atau tidak harus lewat DPR, lewat presiden, bisa langsung menekan ke kepala daerah. Ini penting menjadi konteks dalam laporan ini. Kemudian yang kedua adalah yang mungkin kami rasa belum banyak dibuka ke publik adalah fakta tentang sebuah komunitas, sebuah kolektif yang kami sebut untuk lagi-lagi untuk kemudahan karena sangat banyak dan sangat kompleks jaringannya. Kami sebut sebagai sebuah kolektif Nika. Nika untuk teman-teman yang hobi membaca One Piece atau komik One Piece mungkin familiar. Ada banyak nama untuk komunitas ini, ada nama Pasukan Revolusi, ada Pasukan Jolly Roger, ada KPR Depok, ada macam-macam nakama gitu ya. Ada puluhan yang kami periksa secara forensik, bekas percakapan, alur komunikasi. Namun untuk kemudahan laporan kami sebut sebagai kolektif Nika. Dan kolektif Nika inilah yang kami sebut sebagai yang menjadi target pemidanaan di banyak kota yang kita sebut sekarang sebagai tahanan politik. Namun penting untuk menarik kembali kapan sih dimulai semua ini mulai gitu. Jadi kami menarik mundur sampai ke 1 Juni 2025 ketika pemerintah mengumumkan perubahan kebijakan di sektor transportasi yang disebut sebagai Zero Over Dimension Overloading. Ini sangat berpengaruh kepada terutama teman-teman yang bekerja di sektor perburuhan truk, jasa angkut gitu ya. Sehingga inilah yang pertama menjadi kalau kita sebut ground zero, di mana penggunaan bendera Jolly Roger yang teman-teman sering lihat sebagai dalam bentuk ini bendera One Piece ya, atau bajak laut topi jerami, ini bermula pada sebagai bentuk protes terhadap kebijakan zero odol ini. Kemudian berlanjut dan pada 30 Juli 2025 aktivis Karik Anhar yang berafiliasi dengan Aliansi Mahasiswa Penggugat yang saat ini menjadi salah satu tahanan politik itu membuat sebuah grup yang disebut sebagai Pasukan Revolusi. Pasukan Revolusi inilah yang kemudian berevolusi juga gitu ya, menjadi banyak nama, ada Nika, ada Nakama, dan berkembang menjadi banyak komunitas. Tapi disinilah awal mulanya. Kemudian diskusi di grup Nika ini dari awal kami periksa semua percakapan, tidak ada mengarah kepada ajakan untuk melakukan kekerasan atau kekacauan. Dalam setiap diskusi yang di awal ini selalu membahas bagaimana mereka ingin melakukan kampanye kreatif, kampanye simbolik, menggunakan bendera bajak laut topi jerami, ditaruh di Instagram, di Twitter, Facebook, meramaikan lah gitu untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah. Nah, kenapa kemudian kampanye kreatif ini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan? Fakta yang kami temukan di Komisi Pencari Fakta adalah karena ada narasi ancaman keamanan yang dipromosikan oleh pemerintah sendiri. Jadi kalau dicari kemudian siapa yang menyebabkan
kampanye ini menjadi sesuatu yang menakutkan? Kami rasa jawabannya adalah pemerintah harus bercermin. Karena kita lihat 31 Juli 2025 belum sampai viral yang sejauh itu di media sosial, Wakil Ketua DPR dengan konsekuensi pidana dari kampanye ini. Sehingga ini juga dengan konsekuensi pidana dari kampanye ini. Sehingga ini juga berpengaruh ke mood di dalam kolektif tadi. Yang tadinya mereka berkampanye dengan kreatif, mereka jadi berpikir bahwa oh ada yang mengawasi. Jadi muncul paranoia dan juga rasa ketakutan di antara anggota-anggota kolektif ini. Beberapa data kunci di situ, saya tidak akan bacakan satu persatu, nanti teman-teman bisa baca di laporan, kami runut secara kronologis. Tapi penting untuk kita masuk ke bagaimana kemudian kolektif Nika, KPR Depok, Nakama Network, dan semua itu berkelindan, dan kapan terjadi pergeseran isu dari tadinya ketidakpuasan publik yang ingin disampaikan secara kreatif menjadi demonstrasi, dan siapa yang memegang kendali. Yang pertama, komisi ingin mendudukkan ya bahwa ada beberapa pihak yang memang kemudian dijadikan target pemidanan oleh kepolisian. Di sini misalnya beberapa nama yang kami, Abdul Gofar alias Kenji, Karik Anhar, Syadan Hussein, itu adalah beberapa nama yang teman-teman mungkin sudah pernah dengar dalam proses tahanan WhatsApp. Jadi mereka adalah pembuat demo, pembuat rusuh gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah betul membuat grup WhatsApp kemudian membuat seorang warga negara bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di berbagai kota, yang nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh teman-teman yang lain. Ini yang pertama. Kemudian perlu dicatat bahwa Karik Anhar itu tidak menyerahkan administrator dari grup pasukan revolusi tadi kepada seseorang bernama Mansurni Abadi pada 9 Agustus 2025, sebelum ada pembicaraan untuk demonstrasi. Kemudian pada 15 Agustus, seperti kita tahu semua, mulai ramai, walaupun bukan terjadi pada hari itu, tapi mulai ramai pembicaraan tentang wacana kenaikan tunjangan dan gaji DPR. Ini menjadi salah satu pemicu juga. Lagi-lagi, kalau kita mau mencari siapa yang memicu, apa yang memicu, siapa provokatornya, ya ini salah satu provokatornya, bahwa ada ketidakpekaan di tengah-tengah tekanan ekonomi tadi, muncul isu, kabar bahwa pejabat negara akan mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Ini kemudian juga menjadi alasan kenapa di grup Nika mulai muncul desakan untuk melakukan perencanaan demonstrasi. Nah, yang perlu kita catat adalah pada 21 Agustus 2020 sudah terjadi satu demonstrasi awal. Oleh namanya adalah Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, Gemarak. Jadi kami dari Komisi Pencari Fakta merasa fakta ini penting untuk didudukkan karena sebelum 25 Agustus juga sudah mulai muncul gelombang demonstrasi. Nah, kenapa ini penting? Maka kita harus melihat fakta pada 24 Agustus memang ada perencanaan demonstrasi oleh anggota grup KPR Depok utamanya. Karena tadi saya bilang ya grupnya ada puluhan, jadi tidak semua aktif gitu. Jadi isinya juga kebanyakan berpotongan. Nah, jadi salah satu grup ini melakukan konsolidasi di Pancoran Mas Depok. Ini juga kami sampaikan bukan untuk menciptakan tuduhan, tapi untuk mendudukkan persoalan. Adanya tuduhan bahwa pengumpulan dana, ada dana asing segala macam. Teman-teman KPR Depok ini melakukan pengumpulan dana terkumpul sangat besar teman-teman, Rp550.000 yang digunakan untuk transportasi dan logistik. Dan memang ada indikasi untuk berniat membuat molotov, tapi niat nanti kita dudukkan dengan fakta apa yang terjadi di lapangan. Saya agak percepat ya. Jadi kemudian Gejayan memanggil salah satunya yang adminnya Syadan Hussein itu menyampaikan bahwa dia merasa dirinya dibajak dan dibuntuti sehingga dia ketakutan dan menyerah dan mengganti password semua akun. Jadi pada titik ini penting untuk menundukkan bahwa sudah mulai terjadi intimidasi, serangan gitu ya, udah mulai ada gangguan sehingga moodnya semakin seram gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami ketika kita melihat faktanya secara berurut. Jadi ketakutan itu tidak beralasan gitu. Oke, kemudian ini temuan penting kami dari bagian ini yang pertama ya, bahwa setidaknya ada 23 grup WhatsApp dengan anggota yang banyak, namun sama dengan permutasi yang berbeda-beda. Siapa adminnya, siapa yang mimpin, orang mana yang, jadi biasanya lebih ke ini yang satu khusus Jateng, yang satu khusus Jatim, yang satu khusus mana gitu ya. Orangnya rata-rata sama. Kemudian grup Nika ini memang menjadi titik awal percakapan, namun grup KPR Depok yang pada prosesnya menjadi grup utama yang membicarakan koordinasi demonstrasi. Kemudian anggota yang ratusan orang ini, salah satu yang kami temukan adalah tidak pernah ada penyaringan. Jadi grup untuk bergabung di grup ini, link untuk bergabung di grup ini disampaikan oleh Karik Anhar lewat Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat dan dibiarkan begitu saja. Jadi siapapun bisa masuk tanpa ada proses pemeriksaan dan di dalamnya itu orang dengan akun nama-nama palsu, anonim gitu ya, dengan nomor-nomor yang tidak bisa dideteksi. Jadi tidak bisa dipastikan siapa saja sebenarnya yang ada di dalam grup tersebut. Grup-grup lihat bagaimana kemudian terjadi eskalasi menjadi sebuah rangkaian demonstrasi. Pertama, demonstrasi pada 25 Agustus 2025. Yang kami catat adalah demonstrasi gelombang pertama itu dikategorikan 25 sampai 27 itu terjadi relatif damai.
dari pemantauan Komisi Pencari Fakta hanya ada satu insiden yang patut dicatat, yaitu insiden di Selipi Petamburan di mana masa aksi yang ditengarai masa aksi itu melakukan perusakan terhadap pos polisi di bawah Jalan Layang. Hanya satu itu saja pada 25 sampai 27 Agustus. Sedangkan demonstrasi terjadi sebenarnya di 23 kota pada hari pertama 25 Agustus, kemudian pada hari Selasanya itu 7 kota, dan pada hari Rabunya di 28 kota. Hanya satu, ini penting untuk dicatat bahwa demonstrasi memang berlangsung damai tanpa ada kerusuhan. Yang terjadi kemudian adalah, tapi yang penting dicatat, dari kolektif nikah tadi yang kemudian oleh pihak aparat dibuat seolah-olah ini adalah mastermind-nya gitu ya, dalang besar yang mempunyai maha kuasa sehingga hebat sekali bisa bikin se-Indonesia demonstrasi dan rusuh gitu ya. Itu hanya ada 18 orang yang ikut demo dari yang sebanyak itu di grup. Ya kalau di dalam konteks bercandanya gitu ya kan, kalau kata orang ya grupnya rame yang gerak dikit gitu. Sama gitu, yang ikut demonstrasi beneran itu hanya 18 orang yang kami temukan. Nah ini tapi juga perlu dicatat dalam demonstrasi tahap pertama ini itu bukan hanya kolektif nikah. Karena memang kita lihat kan rame ya. Nah ini ada banyak percampuran, ada kelompok mahasiswa, ada kelompok buruh, ada pelajar. Dan memang salah satu insiden kerusuhan yang tadi kami catat pada gelombang pertama, didominasi utamanya adalah setelah kehadiran massa pelajar di dalam demonstrasi. Sedangkan ketika kolektif nikah yang tadi dituduh sebagai biang kerusuhan, tidak terjadi insiden kerusuhan. Kemudian sebelum demonstrasi penting untuk dicatat bahwa kami menemukan beberapa bukti beredarnya video-video terutama yang dimanipulasi dengan artificial intelligence atau AI untuk membuat aksi demonstrasi ini seolah-olah lebih besar daripada sebenarnya. Ini kami paparkan di dalam laporan yang lebih lengkap yang teman-teman bisa baca setelah ini. Gelombang kedua adalah pada 28 Agustus 2025 di mana pada pagi harinya itu massa buruh melakukan demonstrasi yang seperti teman-teman tahu aman, damai. Hampir relatif tidak ada bukan relatif, sama sekali tidak ada bentrokan, tidak ada insiden dorong-mendorong atau gas air mata atau apapun gitu ya, damai, tested aja gitu demonstrasinya dari pagi sampai siang. Kemudian setelah massa buruh mundur, masuklah massa pelajar, mahasiswa dan warga umum, termasuk di sananya tentu ada bagian dari kelompok nikah, yang kemudian pada hampir pukul 3 sore mulai melakukan upaya untuk menjebol gedung DPR. Nah, tapi dengan catatan itu pun sampai malam hari, sampai jam 6 batas demonstrasi, tidak ada kerusuhan, tidak ada insiden, tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan yang terjadi yang yang signifikan gitu. Kecuali istilahnya pengamanan aksi yang di beberapa kasus memang terlihat ada bentrokan kecil gitu ya. Tapi tidak ada penyerangan secara sistematis. Yang terjadi pada 26 Agustus 2025 seperti kita tahu semua adalah pembunuhan Afan Kurniawan. Dan dalam laporan ini kami memang tetapkan ini sebagai sebuah pembunuhan, bukan kecelakaan, bukan meninggalnya, bukan tewasnya, tapi pembunuhan Afan Kurniawan. Kenapa? Karena inilah data yang kami lakukan sebagai komisi. Yang pertama, ini juga salah satunya sangat berterima kasih pada bantuan mengumpulkan dari fakta independen, tapi juga ada beberapa media seperti Project Multatuli yang melakukan penelitian mendalam gitu ya. Yang pertama adalah yang penting dicatat setelah terjadinya pelindasan pada sekitar pukul 19.28 tadi, itu rantis Brimopnya sempat berhenti. Sekitar 7 detik, ini berdasarkan keterangan saksi mata yang langsung berada di lokasi. Setelah berhenti, warga mengerubungi rantis Brimob, meminta berhenti. Tapi rantis Brimob malah lanjut. Jadi setelah menabrak melindas pertama itu Afan masih sadarkan diri. Kemudian baru rantis Brimopnya setelah berhenti 7 detik malah lanjut melindas, itulah kemudian momen di mana Afan Kurniawan muntah darah. Dan kemudian dia dibawa ke RS Pelni pertama, tapi karena macet dialihkan oleh warga ke RSCM. Di RSCM datang dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri tapi masih ada denyut, hanya dalam beberapa menit langsung dinyatakan meninggal. Dalam laporan ini kami tetapkan waktu meninggalnya adalah 19.58 WIB. Tapi penting dicatat ini semua teman-teman karena inilah yang kemudian Komisi Pencari Fakta tetap temukan sebagai alasan utama terjadi eskalasi kekerasan. Mengapa? Kita lihat lagi fakta berikutnya. Ini yang tadi saya sudah masuk tentang demonstrasi masih berlangsung damai sepanjang hari, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, tapi semua ini berubah setelah kabar pembunuhan Afan Kurniawan meluas di media sosial. Ingat tadi kita tahu masa aksi terbatas, mahasiswa, pelajar, tapi tiba-tiba sekarang ojol semua ikut aksi. Ojol ini ada di mana-mana se-Indonesia. Warga biasa yang tadinya tidak punya alasan untuk ikut demonstrasi, jadi punya alasan karena marah melihat sesama warga mengalami pembunuhan.
Pelajar yang tadinya ikut aksi mungkin ikut-ikutan jadi punya alasan. Jadi kalau ditanya sekarang apa yang membuat terjadi kerusuhan, penjarahan, penyerangan, perusakan, ya adalah tindakan aparat kepolisian yang brutal sampai menyebabkan kematian warga negara. Jadi bukan karena demonstran. Kita perlu lihat di sini dari datanya, teman-teman. Tadi seperti saya bilang, hari pertama 23 demonstrasi, hari kedua 7 demonstrasi, ini berdasarkan jumlah kota ya di Indonesia. Jadi bisa saja di beberapa kota itu, contohnya pada hari 30 Agustus itu kami catat ada sekitar 115 demonstrasi, tapi terjadi di beberapa kota yang sama dengan beberapa titik berbeda. Jadi kami hitung satu, ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan setelah Afan meninggal. Jadi di sini Afan meninggal pada 28 malam, di sini angkanya masih relatif terkontrol gitu ya. Setelah 28 langsung naik ke 49 yang kami simpulkan sebagai orang masih bersiap gitu ya. Lalu hari 30 Agustus terjadi meningkat sampai 76 demonstrasi di 76 kota. Saya selesaikan 3 slide lagi ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat beberapa insiden utama. Yang pertama yaitu pengepungan Makobrimob di Kuitang. Ini dimotori oleh massa ojol terutama yang datang dari tengah malam dan berlanjut sampai besok, tidak ada non-stop sampai hari Jumat, Sabtu, sampai kemudian titik deeskalasi. Kemudian bentrokan di gedung DPR juga terjadi. Jadi ingat tadi awalnya demonstrasi ini DPR aja. Kecil, relatif kecil, dan hanya di DPR oleh massa terbatas. Sekarang tiba-tiba di mana-mana orang demo, semua jadi target kemarahan. Bukan terjadi karena demonstran ingin, tapi karena aparat yang melakukan brutalitas dan tidak ada akuntabilitas. Kemudian berikutnya ini terlihat eskalasi juga sama ya, 25 Agustus hanya ada satu insiden, 28 Agustus ini satu insiden, ini terjadi pukul 23.30, pembakaran terhadap pos jaga polisi di Jalan Layang, Senen. Jadi ini misal kita hitung tetap termasuk eskalasi Afan gitu ya, setelah Afan. Jadi satu insiden di gelombang pertama, tidak ada insiden di gelombang kedua, lalu setelah Afan langsung signifikan di mana-mana terjadi kerusuhan. Jadi datanya menunjukkan bahwa penyebab kerusuhan adalah pembunuhan Afan Kurniawan, bukan demonstran, bukan karena ada orang posting di media sosial, bukan karena ada orang mengunggah poster atau membuka posko aduan bagi demonstran yang mengalami penangkapan atau penegakan hukum. Kemudian sebelum saya pengen lihatkan ke teman-teman, ini persebaran aksi tadi ya, di 23 daerah, ini datanya ada beberapa yang beroverlap, 25, 26, hotspotnya di situ terjadi demonstrasi, 27 di 28 19 titik, 28 di 28 titik, ini ada yang kotanya bertumpuk lagi-lagi, kemudian 29 langsung hotspotnya gitu, menjamur. Dan pada 30 semakin panas gitu ya. Jadi kita melihat sendiri demonstrasinya bukan karena ada nikah atau ada media sosial yang ngepost, tapi karena ada eskalasi berupa pembunuhan Afan Kurniawan yang tidak segera ditangani oleh kepolisian, nanti akan dibahas oleh dua rekan saya di sini gitu. Nah, jadi ini penting untuk didudukan sebagai fakta. Temuan umum kami adalah demonstrasi terjadi di 57 kota, meluas hingga 105 kota, dan eskalasi kerusuhan memang diakselerasi oleh respon. Jadi faktor eskalasinya adalah pembunuhan Afan Kurniawan. Apakah kemudian pertanyaannya, jadi nggak ada yang bisa dilakukan? Ada. Seandainya negara ketika itu langsung bertindak, saat itu juga secara tegas dan disiplin, maka akselerasinya tidak terjadi. Akselerasinya terjadi karena negara tidak langsung bertindak dan menunggu-nunggu dan tidak memberikan jawaban pasti kepada masyarakat. Ini tadi secara singkat ya, beberapa data yang kami kumpulkan, di 57 kabupaten kota terjadi 38 penyerangan di berbagai kantor pemerintahan, kepolisian, pos polisi, dan juga pembakaran termasuk penjarahan. Ini tidak saya sampaikan secara rinci karena sebenarnya penjarahan dan juga pembakaran ini sangat banyak diliput oleh media dan menjadi pengetahuan publik. Mungkin beberapa yang perlu ditekankan adalah di dalam bagian penjarahan ini kita bisa melihat adanya pola-pola tertentu. Jadi pada umumnya demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah itu berlangsung pada siang hari sampai sore hari dan tidak ada insiden. Di banyak kota kami temukan seperti di Palembang, Bali, Kediri ya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh sama Dimas dan Mas Isnur, di mana terjadi pertukaran massa aksi ketika berganti hari. Bukan berganti hari matahari turun gitu. Ada massa baru yang muncul dengan komando baru dan kemudian disitulah makanya hampir di semua daerah yang kita teliti menemukan kerusuhan terjadi pada malam hari, tidak pernah pada siang, atau kemudian tentu menciptakan indikasi atau kecurigaan-kecurigaan tertentu. Untuk bagian berikutnya saya lanjutkan ke Dimas.
Ya, terima kasih Raffio. Tadi Raffio sudah mengurai kronologi yang jelas menunjukkan bahwa sebetulnya demonstrasi yang memuncak di akhir Agustus 2025 itu berawal atau titik apinya itu sudah banyak dimulai di beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Dan ada dua faktor kunci sebetulnya kenapa demonstrasi itu kemudian pastinya luar biasa. Tadi pertama karena respon negara atas kritik yang sebenarnya simbolik dan kreatif itu bisa dibilang tidak tepat dan berlebihan. Titik eskalasi tadi yang disebut adalah pembunuhan Afan yang tidak dilanjutkan dengan kebijakan yang tepat, respon yang tepat, tapi justru denial, justru menyudutkan publik dan sebagainya. Dan faktor yang kedua adalah ketidakpekaan pejabat termasuk wakil rakyat kita atas kritik yang disampaikan oleh wakil rakyat. Karena pada saat itu jelas memang ada wacana untuk menaikkan gaji anggota DPR dan sebagainya. Nah teman-teman, untuk yang pembicara kedua ada Dimas Bagus Arya, Koordinator Kontras. Dimas akan secara spesifik menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana pengerahan TNI di tengah demonstrasi, kemudian juga eskalasi dalam ruang digital, serta pelanggaran hukum dan HAM dalam penanganan demonstrasi di Agustus 2025. Silahkan Pak Dimas. Ya, terima kasih Almas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Mau mengamplifikasi apa yang tadi disampaikan Mas Isnur, selamat Hari Raya, Hari Raya Imlek. Dan juga selamat berpuasa bagi teman-teman yang mungkin berpuasa di hari ini gitu ya. Jadi saya menjelaskan dan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Raffio. Ada 4 bab yang masuk di babak kedua ini gitu ya. Saya coba cepat saja supaya nanti ada waktu untuk kita bisa berdiskusi dengan penanggap dan juga ada satu ruang untuk pertanyaan oleh rekan-rekan wartawan maupun publik yang menyaksikan gitu ya. Jadi saya mau mulai cerita babak kedua ini dari, saya mungkin berdiri aja ya. Dari pertama keterlibatan TNI dalam penanganan aksi. Nah, sebelum masuk ke dalam konteks fakta-fakta yang kami coba urai gitu ya teman-teman, kami mau cerita dulu bahwa dalam konteks Agustus, baik itu dari tanggal 28 sampai dengan terakhir yang kita lihat itu di awal September, 5 September, kami mengumpulkan gitu ya sejumlah atau jumlah kalkulasi pasukan TNI yang dideploy, baik itu dalam ruang BKO, bawah kendali operasi, pasukan organik yang berasal dari Matra Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, serta personel gabungan TNI Polri yang kami kumpulkan itu jumlahnya adalah 16.764 pasukan. Yang itu kami coba ambil dari 10 daerah, mulai dari Jakarta sampai dengan Bali dan Maluku gitu ya. Jadi 16.764 pasukan ini gitu ya, itu dideploy dengan jangka waktu yang sifatnya memang berkaitan dengan instruksi. Jadi kalau kita lihat logikanya, kalau kita ingat lagi logikanya, bahwa sejak tanggal 29 Agustus ketika eskalasi memuncak, ada seruan, ada sejumlah pertemuan gitu ya, antara Presiden, Panglima TNI dan juga Kapolri gitu ya, untuk melakukan proses-proses pendiskusian dalam menanggulangi dan juga melakukan peredaman terhadap aksi yang semakin memuncak. Nah, konteks itu yang pada akhirnya membuat kami menemukan ada sejumlah proses-proses deployment atau pengerahan pasukan yang menurut kami gitu ya, ini tentu melanggar asas atau satu konteks yang berkaitan dengan operasi militer selain perang. Karena lagi-lagi berbicara terkait dengan penerjunan militer dalam ruang publik, dia harus mendapatkan keputusan politik yang sahih, yang itu didasarkan dari instruksi Presiden dan juga persetujuan dari DPR. Tapi kita sama-sama tahu bahwa ada sebuah cipta kondisi atau sebuah upaya-upaya untuk melakukan eskalasi, bahkan bahwa ada justifikasi untuk melakukan penerjunan aparat tanpa ada keputusan politik yang sahih. Nah, ini menurut kami adalah salah satu pelanggaran dalam konteks tata negara yang semakin menjustifikasi bahwa hari ini adalah fenomena militerisasi yang paling besar gitu ya, atau yang cukup paling dominan dan menyita perhatian publik adalah ketika proses untuk melakukan penanggulangan aksi yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, terjadi UNPAS, yang itu juga berkaitan atau berkelindan sesuai dengan timeline di mana kemudian ada perbantuan TNI dan Polri. Nah, yang lalu juga mau saya sampaikan dalam konteks
dalam penanganan masa aksi adalah bagaimana proses keterlibatan TNI dalam ruang demonstrasi. Nah, mungkin di beberapa kesempatan gitu ya teman-teman yang menyaksikan maupun teman-teman yang hadir mengingat bahwa ada sejumlah aktivitas anggota TNI untuk melakukan pembagian makanan, pembagian uang, pembagian sembako. Nggak cuma hanya terjadi di depan Makobrimob Kuitang, karena lokasi Makobrimob Kuitang berdekatan dengan markas TNI AL gitu ya, Marinir yang ada di Kuitang.